Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausa Nur Anissa dengan NPM 231021017. Yang saya hormati Ibu Dr. Desi Apriani SH.MH sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan putusan perkara nomor 04/KPPU-L-2005. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha selanjutnya disebutkan komisi yang memeriksa perkara dengan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh 1. PT Angel Product sebagai terlapor 1, PT Bina Muda Perkasa sebagai terlapor 2, Sukamto Effendi sebagai terlapor 3, Ketua Panitia Lelang sebagai terlapor 4. Berdasarkan uraian fakta hukum, telah jelas dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum pelelangan barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara terdakwa Dr. Handus Haji Abdul Waris Khalid dilakukan oleh panitia lelang dengan tujuan untuk melaksanakan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu, perbuatan hukum lelang barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara terdakwa Dr. Handus Haji Abdul Wahid Khalid termasuk dalam perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 50 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana yang telah disebutkan. Penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana kepabeanan di bidang impor, yaitu penyerahan lengkap pabean yang palsu atau dipalsukan berupa surat permohonan pembongkaran dan penimbunan barang impor di gudang importir, dan pengeluaran barang impor berupa gula kristal putih tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dengan maksud menggelapkan pembayaran bea masuk dan atau pungutan negara lain dalam rangka impor. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan penetapan untuk lelang gula ilegal sebanyak 5.634.3 ton dan pada tanggal 29 Desember 2004 penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Kemudian pada tanggal yang sama, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara membuat pengumuman lelang di media massa. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyitaan terhadap gula pasir kristal putih di beberapa tempat dengan jumlah total 55.321.877 kg sebanyak 8.392.523 kg yang berada di gudang Lautan Jaya Kusuma, sebanyak 14.971.62 kg yang berada di gudang PT Bahanda Graha Reksa, dan sebanyak 31.558.292 kg yang berada di gudang PT Multi Sejahtera Abadi.
Pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2004, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan pelelangan barang bukti perkara tindak pidana kepabeanan dengan terdakwa Dr. Handus Haji Abdul Waris Khalid di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Barang bukti dimaksud berupa gula pasir kristal putih sebanyak 56.343.577 kg yang tersebar di 4 gudang. Pada tanggal 19 Januari 2005, bertempatan di kantor Kejaksaan Jakarta Utara, dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan gula pasir kristal putih oleh Ketua Panitia Lelang Susanto SH.MH dan Direktur PT Angel Produk Tony Wijaya sebagai pemenang lelang. Namun, hal janggal diketahui oleh investigator atas perihal pemenangan lelang, bahwa kesimpulan tim investigator yang menyatakan telah terjadi persekongkolan antara PT Bina Muda Perkasa, PT Angel Produk, dan Sukamto Effendi untuk mengatur PT Angel Produk memenangkan lelang karena Sukamto Effendi adalah pihak yang mendanai kedua peserta lelang tersebut. Sehingga pada acara penawaran lelang, PT Bina Muda Perkasa berhenti melakukan penawaran sebelum 118 miliar. Kesimpulannya menyatakan PT Bina Muda Perkasa dan PT Angel Produk telah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya persyaratan secara sah dan meyakinkan, maka sudah pasti kesimpulan tersebut harus diperoleh melalui suatu pembuktian dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan dengan didukung keyakinan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bahwa terlapor 2 PT Bina Muda Perkasa telah bersalah melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, mengatur dan atau menentukan pemenang tender atau lelang adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender atau lelang secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing dan atau untuk memenangkan peserta tender atau lelang tertentu dengan berbagai cara. Dan adanya tentang unsur persaingan tidak sehat, bahwa menurut pasal 1 Angka 6 dinyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. Menimbang bahwa terkait dengan perilaku bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut. Panitia lelang memfasilitasi PT Angel Produk untuk mengikuti lelang dengan cara 1. Membuat persyaratan lelang, yaitu perusahaan yang dapat mengikuti lelang di samping importir terdapat adalah perusahaan yang memiliki izin pabrik gula rafinasi, di mana PT Angel adalah memiliki izin usaha pabrik gula rafinasi, sedangkan gula yang dilelang adalah gula untuk konsumsi dan bukan gula untuk dirafinasi. 2. Panitia mengumumkan lelang tersebut hanya pada hari lokal di Jakarta, sehingga lelang hanya diikuti oleh jumlah pelaku usaha terbatas, yaitu PT Angel Produk dan PT Bina Muda Perkasa. Persyaratan untuk membayar jaminan sebesar 50 miliar rupiah dalam waktu yang terbatas, yaitu 2 hari, sehingga hanya pelaku usaha
yang sudah menyiapkan diri untuk mengikuti lelang sebelum diumumkanlah yang dapat memenuhinya. Selanjutnya, persekongkolan atau kerjasama antara peserta lelang untuk menciptakan persaingan semu. Bahwa PT Angel Produk bekerja sama dengan Sukamto Effendi untuk mengikuti lelang, setidaknya dalam bentuk penadaan, padahal Sukamto Effendi terasosiasi dengan PT Bina Muda Perkasa. Baik, selanjutnya memutuskan 1. Menyatakan terlapor 1 PT Angel Produk, terlapor 2 PT Bina Muda Perkasa, terlapor 3 Sukamto Effendi, dan terlapor 4 Susanto SHMH, Ketua Panitia Lelang secara sah meyakinkan melanggar pasar 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, menghukum terlapor 1 PT Angel Produk, terlapor 2 PT Bina Muda Perkasa, terlapor 3 Sukamto Effendi untuk membayarkan denda sebesar 1 miliar rupiah yang harus disetorkan ke kas negara. Yang ketiga, melanggar terlapor 1 PT Angel Produk dan terlapor 2 PT Bina Muda Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 tahun sejak dibacakannya putusan. Keempat, merekomendasi kepada atasan langsung Susanto SHMH untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Susanto SHMH atas keterlibatannya dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Baiklah, dalam kasus ini, lelang gula ilegal tahun 2005 di Indonesia adalah suatu contoh masalah yang berkaitan dengan korupsi dan ketidakpatuhan terhadap regulasi di sektor perdagangan. Menurut saya, berikut ini adalah beberapa tanggapan saya dan saran terkait kasus tersebut. Yang pertama, tanggapan saya, ketidakpatuhan terhadap hukum. Kasus ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Proses lelang yang seharusnya transparan dan sesuai aturan ternyata disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. 2. Kerugian negara. Lelang ilegal ini kemungkinan menyebabkan kerugian bagi negara baik dari sisi penerima negara yang hilang maupun dari ketidakstabilan harga gula di pasaran yang bisa berdampak pada konsumen. Yang ketiga, tentu ini korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini juga mencerminkan adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang terlibat. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan mekanisme pengawasan yang ada. Selanjutnya, sedikit saran atas kasus dan putusan yang telah saya bacakan tadi. 1. Peningkatan transparansi dan pengawasan. Proses lelang harusnya dilakukan dengan transparan penuh. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan termasuk penggunaan teknologi informasi untuk memantau proses lelang secara real time. 2. Penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap para pelaku harus dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jerah. Selain itu, pentingnya untuk melakukan investigasi menyeluruh untuk menentukan dan menghukum semua pihak yang terlibat. Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga yang berada di belakang layar. 3. Penyempurnaan regulasi. Peraturan mengenai lelang barang strategisnya seperti gula harusnya diperbaiki dan diperketat. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan standar yang jelas dan tegas mengenai prosedur lelang dan sanksi yang melanggar.
4. Edukasi dan peningkatan kapasitas. Aparat penegak hukum dan petugas yang terlibat dalam proses lelang harusnya diberi pelatihan dan pendidikan mengenai pentingnya integritas dan profesionalisme. Maksud saya profesionalisme. Hal ini bisa membantu mengurangi godaan untuk melakukan penyimpangan. Yang kelima, kolaborasi dengan lembaga internasional. Melibatkan lembaga internasional dalam audit dan pengawasan bisa membantu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap proses yang dilakukan. Baiklah, dalam mengatasi masalah lelang gula ilegal ini merupakan upaya sistematik dan kolaboratif dari beberapa pihak termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah ini, saya harap kejadian serupa bisa dicegah dan di masa akan datang tidak terjadi lagi proses gula lelang ilegal seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.